Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan inspirasi pagi yang kita lakukan pada pagi hari ini. Saudara, senang rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Saya percaya bahwa saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semangat, penuh dengan sukacita ketika kita melihat tayangan ini. Tuhan menyertai saudara sepanjang mendengar renungan ini, kiranya menjadi berkat untuk saudara. Memulai segala sesuatu yang baik yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini, marilah kita terlebih dahulu bersyukur. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang telah menolong menyertai kami sepanjang malam dan telah memberkati kami boleh menikmati hari baru ini. Pimpin kami sepanjang hari, sehingga kami boleh menikmati segala kebaikan-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memulai renungan kita, saya meminta saudara membuka Alkitab saudara dan membaca dari 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 25. Nanti saudara lanjutkan membaca. Yang menjadi renungan kita adalah dari ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi perenungan kita pada saat ini adalah hidup dituntun oleh tangan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa saudara pernah mendengar ungkapan yang mengatakan, sudah jatuh tertimpa tangga bulan. Itu menggambarkan sebuah kehidupan yang mengalami kesulitan besar. Persoalan silih berganti datangnya dan tidak henti-henti. Saya percaya mungkin begitulah keadaan yang dialami oleh Daud pada nats yang kita baca tadi. Saudara-saudara, apa yang menimpa Daud ini mungkin juga pernah kita rasakan atau mungkin sedang kita alami saat ini, di mana orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang kita harapkan sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai kerabat, yang kita harapkan bisa menolong, menguatkan, menghibur, meneguhkan kita, justru mereka beranjak menjauh dan meninggalkan kita. Dalam keadaan yang seperti itu, sebagai orang percaya, saya ingin katakan, hendaklah kita tidak putus asa, saudara. Kita perlu belajar menyikapi semua situasi itu seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Saudara-saudara, ada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini adalah seorang Amerika. Dia seorang penulis buku yang sangat terkenal, namanya Jerry Sittser. Saudara-saudara, suatu malam dalam perjalanan berkendaraan, mereka mengalami kecelakaan, dia dan keluarganya. Dan seketika itu juga mamanya, istrinya, dan seorang putrinya meninggal dunia. Tentu saudara, hal itu membuat Jerry Sittser sangat terpukul. Dia sangat tertekan karena mengalami pergumulan yang berat itu. Tetapi saudara, dia bangkit. Setiap pagi ia selalu bersyukur. Ia selalu memuji Tuhan. Ia tidak larut dalam pergumulan, dalam keterpurukannya itu. Tetapi ia tetap tegar, ia bangkit, ia bersemangat, dan akhirnya dia tetap dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Seorang lagi yang bernama John Wimber, saudara. John Wimber ini adalah seorang anggota jemaat. Suatu ketika ia bertobat setelah menyaksikan kehidupan iman pendetanya. Di mana suatu ketika, saudara, suatu hari pendeta itu mendapat berita melalui telepon polisi yang menyatakan bahwa putrinya yang berumur kira-kira 13 tahun telah tewas diberondong oleh peluru yang dilakukan oleh seorang yang sakit jiwa di sekolahnya. Tetapi saudara, dalam kebaktian penghiburannya, John Wimber ada di sana. Pendeta ini berdoa demikian, saudara.
Tuhan, aku tidak mengerti mengapa semua ini terjadi kepadaku. Tetapi aku hanya mengetahui satu hal, bahwa Engkau baik bagiku. Aku memiliki Allah yang sangat baik dalam kehidupanku. Saudara-saudara, waktu John Wimber yang kebetulan ikut dalam acara tersebut mendengar doa pendeta ini, saat itu juga John tersungkur di hadapan Tuhan. Saat itu juga John berkomitmen mau menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, ya, sebagai orang percaya ada banyak hal yang menjadi pergumulan, ada banyak hal yang menjadi tantangan, persoalan yang sulit yang kita hadapi, yang mungkin kita tidak pahami. Tetapi yakinlah saudara, semuanya itu mungkin sengaja diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya Dia menyatakan dirinya, kuasanya, dan kehendaknya. Saya tidak tahu kondisi apa yang sedang saudara alami saat ini. Apakah saudara mengalami seperti Jerry Sittser kah? Atau seperti John Wimber kah? Atau mungkin seperti yang dialami oleh Daud? Jika saudara sedang mengalami pergumulan yang berat saat ini, mari saudara kita belajar melihat apa yang dilakukan oleh Daud, sehingga dia bisa memenangkan perkara hidupnya. Dia bisa menang dan juga bisa menikmati sukacita setelah keluar dari persoalan kehidupannya. Ada 3 hal yang menjadi berkat bagi kita pada saat ini. Yang pertama adalah, yang dilakukan Daud adalah, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika Daud mengalami pergumulan yang berat itu, dia meneguhkan hatinya, dia meneguhkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan telah memilih dia. Dia tahu bahwa Tuhan telah mengurapi dia menjadi raja. Dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, bukanlah suatu kebetulan. Yakinlah, sesungguhnya semua yang terjadi itu ada dalam kemahatauan Tuhan. Dan dalam semuanya itu, Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi setiap kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh meneguhkan, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, walaupun pergumulan itu terkadang kita tidak bisa pahami. Yang kedua adalah Daud mencari kehendak Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi sulit yang dialami oleh Daud, ia datang kepada Tuhan, saudara. Lalu ketika dia datang kepada Tuhan dengan keyakinan iman, ia berdoa. Dalam situasi seperti itu dia menanyakan Tuhan di dalam doanya, Tuhan, apa yang aku lakukan? Lalu saudara, Tuhan menjawab Daud. Tuhan katakan, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika masalah berat sedang menimpa kehidupan saudara saat ini, janganlah panik. Kuatkan hatimu sehingga engkau dapat datang kepada Tuhan. Engkau dapat berdoa kepada Tuhan, karena firman Tuhan katakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belajarlah untuk selalu merendahkan diri, untuk selalu mencari kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menuntun hidup kita berjalan seturut dengan kehendak dan rencananya. Yang ketiga dan yang terakhir adalah Daud menangkap rencana Tuhan melalui hal-hal kecil dan sederhana. Saudara-saudara, ketika Daud dan teman-temannya melihat ada seorang Mesir yang lemah oleh karena kelaparan dan kehausan, mereka memberi orang ini makan dan memberikan dia minum. Sehingga pada saat itu juga pemuda itu bangkit kembali, dia kembali segar. Ketika pemuda itu sudah kembali segar dan kuat, Tuhan memakai pemuda itu untuk menjadi pandu, penuntun kehidupan Daud untuk mengejar musuhnya. Saudara-saudara, pesan yang baik bagi kita dari poin ini adalah jangan menganggap sepele apa yang Tuhan kerjakan, sekalipun itu melalui hal-hal yang kecil. Ya, karena Tuhan dapat memakai hal-hal kecil, memakai hal yang lemah untuk menyatakan maksud dan kehendak Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Setelah pemuda yang lemah itu bangkit, saudara, maka Daud
dengan semangatnya ya bangkit kembali, sehingga oleh pertolongan Tuhan dia mampu mengalahkan musuh yang telah melemahkan imannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semangat adalah kunci untuk kita bisa bangkit. Semangat adalah kunci untuk kita bisa meraih impian dan pengharapan kita kembali. Oleh karena itu tetaplah semangat. Biarlah dengan semangat kita bisa melihat pengharapan di dalam Tuhan, untuk bisa mengejar kembali impian-impian kita di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara, sebagai kesimpulan, biarlah kiranya dengan renungan singkat pada pagi hari ini, renungan inspirasi ini, kita bisa melihat kembali tujuan hidup yang Tuhan tentukan lewat setiap perkara-perkara yang kita alami dalam hidup ini. Sebagaimana Tuhan telah menolong Daud, yakin saudara, Tuhan pasti bisa menolong saudara hari ini. Sebagaimana Tuhan telah memimpin hidup Daud, Tuhan pasti bisa memimpin kehidupan saudara hari ini. Oleh karena itu tetaplah percaya, letakkan hidupmu sepenuhnya ke tangan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, carilah kehendak Tuhan dan hargailah perbuatan Tuhan, walaupun mungkin melalui hal-hal yang kecil itu dilakukan oleh Tuhan. Sehingga seberat apapun masalah yang akan saudara hadapi hari ini, janganlah putus asa, tetapi tetaplah kuat. Yakinkan dirimu bahwa ketika tangan Tuhan menopang hidupmu, engkau akan dikuatkan, engkau akan diberikan kemenangan. Sehingga kita akan bisa melihat pertolongan Tuhan yang indah itu akan datang pada waktunya bagi kita. Tuhan memberkati saudara dengan renungan inspirasi pagi ini. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa untuk saudara. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami boleh disapa Tuhan pagi ini. Biarlah kebenaran ini boleh meneguhkan kami untuk tetap yakin bahwa tangan Tuhan sanggup menopang kami, memimpin kami, menyertai juga memberkati kami. Terpujilah Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, Tuhan memberkati saudara untuk menjalani kehidupan di hari ini, sehingga apapun tantangan, apapun pergumulan yang saudara hadapi saat ini, yakin bahwa tangan Tuhan yang kuat akan menopang saudara, akan memimpin, menyertai, juga memberkati langkah saudara, sehingga langkah saudara ini menjadi langkah kemenangan bersama dengan Tuhan. Saya Pendeta Linti Dongorang, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan. Shalom, Tuhan memberkati saudara.